Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya talaba zanallahi wa yakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum jami'an? Nah, khair alhamdulillah. Ana bikhair alhamdulillah. Halu kan saya. Alhamdulillah nabi khairin ibam. Baik, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, kita merasa perihal tentang dukhan, api yang menggiring ke negeri Aden, penenggelaman, 3 penenggelaman, ya, penenggelaman di timur bumi, atau penenggelaman di barat bumi, kemudian penenggelaman di Jazirah Arab. Kita kita tidak tuh, Enggak kentut jam. Ya, kita tidak bahas tentang penenggelaman itu, kemudian juga tentang dukhan dan juga tentang api. Ya. Tetapi kita langsung lanjut ke sikap Ahlus Sunnah yang mengimani adanya yaumul akhir, dan diantaranya adalah pembahasan tentang fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, kemudian himpitan kubur dulu, himpitan kubur, azab kubur, nikmat kubur, kemudian bagaimana cara kita selamat dari fitnah kubur, dan seterusnya. Sampai terjadinya huru hara di hari kebangkitan, jadinya huru hara di hari kiamat. Adapun penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, kemudian penenggelaman juga bumi di Jazirah Arab, kemudian keluarnya asap atau dukhan, kita lewatkan saja. Begitupun api yang menggiring, yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, kita lalukan karena pembahasannya hanya sedikit ya. Adapun asap, kemarin sudah kita bahas sedikit bahwasanya kaum muslimin ya menghirup asap tersebut jika ada iman di dalam hatinya, maka hanya seperti pilek saja, flu saja. Adapun orang-orang kafir ketika mencium asap tersebut, menghirup asap tersebut, maka mereka akan merasa sangat tersiksa ya. Baik, kita langsung masuk saja tentang pembahasan tentang fitnah kubur ya. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini tentang adanya fitnah kubur, yaitu adanya 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit ya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dalam hadisnya yang panjang, yang ringkasnya adalah bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu dulu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka orang-orang mukmin akan dikarunia keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan juga di akhirat. Sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang-orang yang ragu, ya mereka akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan batang besi. Ya, dipukullah dia dengan satu batang besi. Ya, sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya. Teriak sekeras-kerasnya. Yang teriakan itu dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Karena yang dapat beban syariat adalah manusia dan jin. Yang mukallaf, yang dibebani syariat adalah hanya manusia dan jin. Jadi manusia dan jin tidak mendengarnya. Namun lanjutannya sabda Rasulullah, dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, kemudian Abu Daud At-Tayalisi, kemudian juga Imam Hakim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Adapun orang-orang yang beriman ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka Allah akan meneguhkan hatinya untuk menjawab pertanyaan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim,
Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman ya dengan ucapan yang teguh, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh fil hayati dunya wa bil akhirah, di kehidupan dunia di dalam kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah yudillu, menyesatkan ya al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia hendaki. Quran surat Ibrahim ayat yang kedua. Jadi ayat talabah ya, jelaslah bahwasannya setiap manusia akan mendapatkan pertanyaan ini ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki mereka langsung ya tanpa merasakan pertanyaan itu ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bahasan tentang fitnah kubur, ada baiknya kita mengenal alam kubur ya, atau alam barzakh. Ya, apa yang dimaksud dengan alam barzakh? Alam kubur itu seperti apa? Bagaimana keadaannya? Kemudian sebelum ada fitnah kubur, ada himpitan kubur. Kita akan bahas satu persatu. Insya Allah jika sempat kita lanjutkan. Kalau sempat alhamdulillah, jika tidak sempat kita lanjutkan di hari esok. Alam barzakh atau alam kubur adalah persinggahan manusia yang pertama kali setelah mereka mengalami kematian. Kalau manusia mati, maka mereka akan singgah terlebih dahulu sebelum masuk alam akhirat yang selanjutnya. Jadi awal dari alam akhirat adalah alam barzakh ya, adalah alam persinggahan. Ya, persinggahan sebentar. Mereka masuk ke dalam alam kubur yang sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataan ini Maula Utsman berkata, ya, ada Utsman bin Affan. Ya, ini Maula Utsman ini budaknya Utsman ya. Hani Utsman bin Affan. Dia berkata berseri, ada sebenarnya jika dia berdiri di tepi kubur, ya, tepi kuburan, maka dia menangis. Kenapa beliau menangis? Lanjutkan. Maka dikatakan kepada beliau, disebutkan surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Jadi ketika pembahasan tentang surga dan neraka, hanya melihat Utsman bin Affan itu tidak menangis. Jadi ketika disebutkan surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Dan engkau menangis dari perkara ini. Ketika berada di pinggir kuburan, mereka menangis. Utsman bin Affan menangis. Kenapa? Kenapa engkau menangis dari perkara ini? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah tahapan persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Jika seorang selamat darinya, dari alam kubur, dari fitnah kubur ini, ya, maka tahapan setelahnya lebih mudah darinya. Dan jika dia tidak selamat, maka tahapan yang sesudahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Ya, inilah yang membuat Utsman bin Affan sedih, menangis. Karena apa? Karena khawatir dia tidak diselamatkan dari fitnah kubur, dari perkara-perkara yang berada di alam kubur. Kalau orang itu selamat dari alam kubur, maka selanjutnya di alam akhirat semuanya jadi lebih mudah.
Tapi kalau tidak selamat, maka di akhirat menjadi lebih sulit. Dan kita berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, keteguhan, agar kita diberikan kemudahan ketika menghadapi alam kubur. Secara bahasa barzah, ya barzah, nah, alam barzah, alam kubur, barzah itu kubur. Cara bahasa maknanya adalah perantara. Barzah itu artinya secara bahasa adalah perantara. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman, ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada apa laut, ya. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Barzakhul la yabghiyan, ada perantara, ada pembatas, ya. Adapun secara istilah barzakh adalah alam kehidupan, alam antara kehidupan dunia dengan hari kebangkitan, ya. Barzakh artinya secara istilah adalah alam antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah juga dengan alam barzah disebut juga dengan alam kubur. Ya, alam barzah disebut juga alam kubur. Ya. Karena ditinjau dari kebanyakan orang yang jika mati maka dia akan dikubur. Ya. Bukan berarti orang yang mati, ya, yang tidak dikubur seperti orang-orang beragama lain yang dibakar, yang diapalah, kremasi, ya kan, dibakar kemudian atau tidak dikubur, digeletakin saja. Walaupun mereka tidak dikubur, tetap mereka akan merasakan namanya alam barzakh. Orang yang tenggelam di lautan, dimakan ikan sekalipun, ya, jasadnya dimakan ikan sekalipun, tidak dikubur, maka mereka tetap merasakan alam kubur. Namun bukan berarti syarat bahwasannya untuk masuk ke alam barzakh itu harus dikubur. Jadi pokoknya intinya ketika ruh telah dicabut dari tubuh manusia, ya, ruhnya dicabut dari jasad manusia, dikubur atau tidak dikubur, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam alam barzakh. Ya, contoh seperti orang mayat, ya, orang yang meninggal di hutan, ya, diterkam oleh binatang buas, kemudian mayatnya dimakan, dia meninggal, kemudian mayatnya dimakan hingga tercincang-cincang, kemudian setiap bagian dari tubuhnya terpisah-pisah, ada yang dibawa kemana, ada yang dibawa kemana oleh binatang yang lain, dibawa, dimakan, ya. Atau tadi seperti mayat yang dibakar, ya, atau tadi juga seperti mayat yang tenggelam, orang yang tenggelam. Ya, apakah pemilik jasa tersebut tidak masuk ke alam barzakh? Tentu tidak. Ya, tentu mereka akan masuk ke dalam alam barzakh. Apapun cara meninggalnya, dikubur atau tidak dikubur, mereka akan merasakan alam barzakh. Walaupun ya tidak dikubur, maka secara sebutan alam barzakh bisa disebut dengan alam kubur karena banyak manusia yang meninggal di bumi ini kemudian dikubur. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata ketika berbicara tentang azab kubur, ya, hanyalah disandarkan azab kepada kuburan karena mayoritas terjadinya azab di kuburan itu, hal ini karena kebanyakan orang-orang yang meninggal dikuburkan, ya. Meskipun orang kafir dan siapa saja yang Allah berkehendak, ya, untuk mengazabnya dari kalangan para pelaku maksiat, ya, tetap saja akan diazab setelah meninggalnya meskipun tidak dikubur, ya, walaupun nggak dikubur tetap Allah berkehendak untuk mengazab. Akan tetapi hal ini tertutup, ya, tidak terlihat oleh manusia kecuali siapa saja yang Allah berkehendak atau Allah kehendaki. Tidak, manusia tidak bisa melihatnya dalam alam kubur ini kecuali siapa saja yang Allah kehendaki.
Oleh karenanya Fir'aun laknatullah alaih, ya, Fir'aun ketika mengejar Musa alaihissalam, ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya selamat, ya, melewati lautan, kemudian Fir'aun tidak selamat, ya, tenggelam di lautan, meskipun jasadnya selamat, jasadnya diselamatkan, dikasih balsam, diawetkan, ya, dan banyak dari pengikutnya yang tenggelam, ya, pengikutnya tenggelam, Firaun jasadnya selamat dan tidak dikubur, ya, pengikutnya tidak dikubur, tenggelam. Firaun tidak dikubur, digeletakkan saja gitu, diawetkan. Mereka tetap akan mengalami alam yang disebut dengan alam barzah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, badan Firaun, ya, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Namun apakah Fir'aun selamat dari siksaan di alam kubur, dalam barzah? Jawabannya tentu tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal tersebut, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari. Ya, pada pagi hari, pada petang hari ditampakkan neraka di hadapan mereka. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surat Ghafir ayat 46. Para ulama berdalil dengan ayat di atas bahwasanya Fir'aun dan juga bersama bala tentaranya saat ini mereka sedang disiksa di alam barzah. Ya, mengerikan, ya. Kemudian pada hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan siksa dengan azab yang lebih pedih lagi, yaitu azab neraka. Baik. Ada beberapa perkara atau kejadian, ya, di alam barzah. Ya, ada beberapa perkara atau kejadian yang terjadi di alam barzah. Yang pertama adalah kegelapan kubur, tentang gelapnya kubur. Kubur itu gelap, ya. Kubur itu gelap. Kegelapan alam kubur. Yang kedua tentang himpitan kubur, ya, tentang himpitan kubur. Himpitan kubur ini juga sangat dahsyat, ya. Manusia baik muslim atau kafir, mereka akan mengalami himpitan kubur, ya. Bagaimana nanti dijelaskan, ada seorang sahabat, ya, yang langit bergetar dengan kematiannya, arsy Allah bergetar dengan kematiannya, tapi dia tetap merasakan himpitan kubur. Yang ketiga tentang fitnah kubur, tentang fitnah kubur. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tentang azab kubur dan juga nikmat kubur. Baik, kita bahas yang pertama, kejadian di alam barzah, tentang kegelapan kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya dulu tuh ada seorang wanita, ya, mungkin dari Habasyi, ya, berkulit hitam, yang suka membersihkan masjid. Dia suka membersihkan Masjid Nabawi. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya dan tidak menemukannya. Rasulullah mencari mana wanita ini, ya. Beberapa hari nggak kelihatan. Rasulullah mencari-carinya dan tidak menemukannya. Tidak menemukannya. Maka Nabi bertanya, ya, tentang wanita tersebut. Ya, mana wanita tersebut? Ya, para sahabat yang mendengar pertanyaan itu, yang mengetahuinya menjawab, ia telah meninggal dunia. Begitu Nabi mengetahui perempuan itu meninggal dunia, Nabi berkata, kenapa kalian tidak mengabarkan aku? Ya, wanita itu meninggal dunia, kenapa kalian tidak mengabarkan aku? Seakan-akan para sahabat, ya, manusia ketika itu, ya, meremehkan perkara wanita tersebut. Ya, seakan-akan mereka meremehkan perkara wanita tersebut. Maka Nabi berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya.
Nabi berkata pada sahabatnya, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Lalu mereka pun menunjukkan kuburannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah kepada wanita tersebut. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan tersebut dengan salatku atas penghuni kubur. Menandakan perkataan Nabi, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Ya, menandakan alam kubur itu asalnya adalah gelap. Ya, dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan tersebut dengan salatku atas penghuni kubur. Dan menandakan jika orang itu selamat, maka kuburannya akan bisa terang. Ya, intinya adalah kebenaran akan kegelapan di alam kubur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan Abu Salamah dengan berkata, Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fid mahdiin. Ya, dan angkatlah derajatnya, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Siapa mahdiin di sini diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Kemudian jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabbul Alamin. Lapangkanlah kuburnya baginya dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Lihat kata Nabi. Ya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena Abu Salamah adalah orang yang beriman, sabiqunal awwalun, ya, orang yang beriman kepada Nabi awal-awal dan mendapatkan apa namanya tempat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika meninggal dunia, Rasulullah berdoa, Ya Allah, ampuni Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ketika dengar ini, istrinya itu, siapa orang yang bisa menggantikan Abu Salamah? Abu Salamah itu terkenal dengan baik, soleh, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah setelah setelah masa idah Salamah selesai, Rasulullah meminang Ummu Salamah. Ternyata pengganti yang terbaik, yang lebih baik dari Abu Salamah adalah Rasulullah SAW. Jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi penggantinya lebih baik yaitu Rasulullah SAW. Wa akhlif li khairan minha. Seperti itu kan kita kalau berdoa ketika kena musibah ya. Kemudian ampunilah kami dan dia, wahai Rabbul Alamin, lapangkanlah kuburnya yang terlapangkan agar tidak dihimpit, dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Berikanlah cahaya agar tidak kuburannya tidak gelap ya, agar diberikan penerangan di dalam ya. Itulah yang menandakan kegelapan di dalam kubur. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah dhammah atau dolqah, impitan kubur. Jadi impitan kubur. Selain ada kegelapan di alam kubur, ada impitan kubur. Saat di alam barzah, seseorang pada kuburannya akan merasakan dhammah atau dolqah, ya, impitan kubur. Nabi SAW bersabda, Inna lil qabri dhaqqatan walau kana ahadun najian minha. Naja minha Sa'ad ibnu Mu'ad. Jadi sesungguhnya pada alam kubur itu ada himpitan. Inna lil qabr, sesungguhnya pada alam kubur itu dhaqqatan, ada himpitan. Walau kana ahadun najian, seandainya ada orang yang selamat, ya, walau kana ahadun najian minha, ya, walau seandainya ada orang yang selamat darinya, dari himpitan tersebut, ya, naja minha Sa'ad ibnu Mu'ad, niscaya akan selamat Sa'ad ibnu Mu'ad.
Dijelaskan di sini bahwa siapa Sa'ad ibnu Mu'adz di sini. Sa'ad ibnu Mu'adz Apa Ustaz kepencet apa? Kok ada suara sih? Baik. Sudah ada? Dah. Sudah. Tadi Sudah. sampai mana tadi? Terakhir sampai mana? Terakhir sampai mana? Pembahasan siapa tadi? Sa'ad ibnu Mu'adz. Apa Ustaz tadi anak kepencet apa nak? Ya. Ini Pembahasan sampai mana tadi? tadi Muas sampai di saat Baik. itu siapa Inna Ustaz? lil qabri, ya hadisnya. Inna lil qabri dhaghtatan walau kana ahadun naja minha Sa'ad ibnu Mu'adz. Sa'ad ibnu Mu'adz. Kalau disambung seperti itu. Sa'ad ibnu Mu'adz. Sesungguhnya pada alam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad ibnu Mu'adz. Nah, Sa'ad ibnu Mu'adz ini radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang sangat soleh. Sampai-sampai ketika dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Ya, walaupun beliau adalah orang yang sangat soleh, ya Mu'adz radhiyallahu an ini ternyata ia tidak selamat dari himpitan kubur. Jadi himpitan kubur akan ya kena kepada siapa saja. Ya, adapun bagaimana tentang himpitan tersebut, maka para ulama khilaf. Ya, intinya ada himpitan yang akan dirasakan. Ya, soleh ataupun tidak soleh, maka ada himpitan yang dirasakan. Jika himpitan itu berupa rasa sakit, maka itu sebagai penggugur dosanya. Sama seperti ketika orang melakukan terkena sakaratul maut, ya seorang yang merasakan sakaratul maut. Hal tersebut bukanlah azab, ya, akan tetapi ia sebagai pengurang rasa sakit atau peninggi derajat seseorang sebagaimana telah berlalu. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun, ya, ketika meninggal dunia, ya, dia merasakan sakaratul maut. Kemudian sebagaimana juga kelak, ya, pada hari kebangkitan, bukanlah orang yang beriman juga merasakan rasa takut, khawatir, ataupun gelisah ketika hari kebangkitan. Semua orang merasakan takut yang sangat, hingga orang yang ketika dibangkitkan dengan tidak memakaikan alas kaki, tidak memakaikan baju, tidak dipakaikan celana, ya pokoknya telanjang bulat, tidak memakai apa-apa. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita tidak malu dengan hal tersebut? Maka intinya seperti itu maknanya. Kemudian kata Rasulullah, perkaranya sangat berat. Ya, perkaranya sangat berat hingga orang tidak akan memikirkan satu dengan yang lainnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Mau dia muslim ataupun terlebih lagi orang kafir. Orang muslim saja ketika terjadi hari kebangkitan, mereka akan merasakan takut, gelisah, khawatir, ya, karena suatu perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang perkara ini sangat dahsyat. Perasaan-perasaan tersebut bukanlah azab, ya. Takut, gelisah tadi dia ketika dibangkitkan tadi. Akan tetapi ini adalah bagian dari kedahsyatan hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat, orang tidak memikirkan orang lain. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Dan di antara kedahsyatan di alam barzah, ia adalah dokter atau himpitan kubur. Berbeda dengan orang kafir, himpitan kubur bagi mereka itu bukan pengangkat atau penghilang dosa, penggugur dosa, atau pengangkat derajat. Akan tetapi dokter bagi mereka adalah siksaan. Ya, dokter himpitan kubur untuk mereka adalah siksaan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalif, ya, hatta takhtalifa fihi
adla'ahu. Ya. Uh, kuburnya disempitkan, dihimpitkan baginya hingga menghimpit tulang rusuk. Artinya mereka disiksa hingga tulang rusuknya merasakan sangat sakit, sangat hancur atau lain sebagainya ya. Allah alam bisa. Intinya dihimpit, disiksa, dibuka lagi, dihimpit lagi, disiksa lagi, dan seterusnya. Baik, ini yang berkaitan tentang apa namanya uh, gelapnya alam kubur dan himpitan yang berada di alam kubur. Kita lanjut apa atau kita besok lagi? Masih lama nih, ada fitnah kubur, nanti ada azab dan nikmat kubur. Hah? Besok aja lagi ya. Besok aja. Kita lanjutkan besok aja ya, pertemuan kedua tentang fitnah kubur. Jadi intinya, karena sekarang sudah jam 5 kurang ya, intinya anak-anak soleh, yang namanya alam kubur, alam barzah, itu pasti akan terjadi setiap manusia. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau manusia akan mati, jin akan mati, dan kedua jenis bangsa yang mendapatkan beban syariat ini ketika mati, maka sudah sepantasnya dia akan masuk ke dalam alam barzah. Ketika masuk alam barzah, maka dia akan menemukan berbagai perkara yang ada terjadi di alam barzah. Di antaranya tadi kegelapan di alam barzah, kemudian terjadi himpitan dia di alam barzah. Walaupun orang tersebut beriman, sebagaimana yang terjadi kepada Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu an, ya, bagaimana sabda Rasulullah tadi yang sudah dijelaskan. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan, maka selamatlah Sa'ad ibnu Mu'adz. Tentunya maksudnya tentunya Sa'ad ibnu Mu'adz lebih selamat lagi. Karena Sa'ad ibnu Mu'adz terkenal orang yang amat soleh, ya, seorang sahabat yang soleh. Baik, yang ketika meninggal dunia arsy-Nya Allah bergetar. Itulah yang bisa kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya dalam alam kubur itu terdapat kegelapan bagi orang yang beriman, bagi orang yang kafir. Kemudian Allah berikan cahaya untuk orang-orang yang beriman. Cahaya itu akan menerangi kuburnya, ya, sebagaimana yang terjadi ya kepada uh, perempuan yang biasa bersih-bersih di Masjidin Nabawi ketika meninggal dunia, ketika setelah Rasulullah SAW salatkan, jelaskan bahwasannya ada kegelapan. Kemudian setelahnya ada cahaya dengan sebab salatnya. Ya, jadi kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan ya ketika menghadapi alam kubur, alam barzah. Ini belum termasuk azab kubur atau nikmat kubur. Intinya kita mengharapkan nikmat kubur ya. Kalau kita sudah merasakan nikmat kubur, insya Allah kegelapan akan berubah menjadi cahaya. Kemudian himpitan kubur yang menghimpit kita akan terlepas. Dan Allah akan bentangkan kubur kita sejauh mata memandang. Kemudian setiap hari kita akan diperlihatkan tempat tinggal kita di surga. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka akan merasakan kegelapan di orang kafir ataupun orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Allah akan himpitkan berikan kegelapan dalam kuburnya, kemudian Allah akan himpitkan dengan hingga hancur tulang belulangnya, hingga tulang rusuknya terhimpit. Kemudian di setiap pagi dan petang Allah akan lihatkan tempat tinggal mereka di neraka yang seakan-akan hawa panas itu masuk ke dalam kubur mereka. Ya, mereka disiksa hingga hari kiamat. Waliyahzubillah. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan nikmat kubur. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari pembahasan tentang uh, nikmat kubur, ya, tentang nikmat kubur dan juga tentang pembahasan fitnah kubur, ya,
tentang pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita Tidak. nanti kita akan bahas tentang fitnah kubur, kemudian juga tentang azab dan nikmat kubur. Ya, nanti belum kita akan bahas tentang bagaimana kengeriannya, begitu dahsyatnya, ngerinya azab kubur. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah, kalau tidak ditanyakan, anak kembalikan ke Ustaz Adit. Apakah langsung ditutup? Andra, apa namanya Andra Stalin, mantu Sambo, astagfirullah. Baik, Ustaz Adit. Iya, Ustaz. Baik, gimana Ustaz Adit? Baik, Masya Allah, Zoom biasa. Siapa ini sih Zoom biasa namanya? Taib, seperti biasa 5 pertanyaan buat anak solih yang bisa menjawab. Tafadhol, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama yang berkaitan tentang alam barzah. Ya, apa yang dimaksud alam barzah secara bahasa ataupun secara bahasa dan secara istilah? Ayo lo cepat. Apa? Alam barzah artinya apa? Secara istilah, alam barzah adalah seperti itu. Alam sabit salam kubur. Apa yang alam barzah? Alam sehabis alam kubur, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apaan? Putus-putus. Apa yang dimaksud dengan alam Putus. barzah? Apa? Alam barzah adalah alam barzah adalah Alam antara dunia alam barzah adalah alam kedua sehabis alam kubur. Bukan alam kubur yang sah. Alam barzah alam antara dunia dengan keadaan hari bangkitan. Pendidikan secara bahasa yang berada di dunia orang itu nih, dan alam kebangkitan dari di antara alam dunia dan ayat bisa sebuah alam bagaimana Allah bagi tahun layak ya banyak bertakul layak antara keduanya ada atas ya antara atas batas ya kalau alam akhirat alam kebangkitan maka dia harus masuk dulu ke yang tentang laut ya. Kemudian ada secara istilah barzah adalah alam antara kehidupan dan hari makanan. Siapa yang tadi? Sampai. apa Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Iya betul, Ustaz. Suaranya putus-putus. Kau ada Ustaz. Ya, Ustaz. Suaranya putus-putus.
Bingung Ustadz, Ana nggak bisa denger. Sama Oh, Ustadz. sebentar dah. Sumanto. Bagus ini sinyalnya. Kan enggak? Sekarang Putus-putus. putus-putus. Saya saat hilang itu loh. Putus. Kalau Masih putus dulu putus aja ya. Dulu aja ya. Halo. Ayo. Gara-gara Andra, Ustadz Kak Abu Asma hilang. Iya si Andra. Bukan karena Ana. Andra si Andra. Putus. Arah Andra. Orangnya putus. Ada Ustadz, ada. Baru lagi. Baik. Bagaimana suaranya? Jelas? Nah, jelas sekarang Ustadz. Oke. Alam barzah, cara bahasa alam barzah adalah perantara. Bagaimana firman Allah ya dalam Quran surat Ar-Rahman tadi yang sudah dijelaskan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, di antara keduanya ada batas ya yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi ada batas perantara. Batas antara kehidupan dunia dengan alam kebangkitan, dengan hari kebangkitan. Jadi kalau orang mau masuk ke alam akhirat, maka dia harus melewati alam barzah. Ya. Namun secara istilah barzah artinya adalah alam antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah tadi, ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding pembatas, ya, sampai hari mereka masuk ke dalam alam barzah. Baik. Tadi siapa yang jawab? Hamzah ya? Andra, Ustadz. Yang jawab benar. Oh, yang benar. Siapa ya? Nggak tahu. Yang alam barzah adalah alam ya antara kehidupan ya antara alam kehidupan dengan alam kebangkitan. Siapa tadi yang jawab? Kalau Andra bilang alam barzah alam kubur. Siapa tadi yang jawab? Hamzah apa siapa? Ayo ngaku. Bukan anak, bukan anak. Bukan. Rashid. Sama bukan anak. Arkan. Ya Anak. sudah. Apaan? Siapa tadi? Baik, lanjut kalau gitu. Ya. Siapa tuh, Sat? Siapa tadi? Anastad siapa? Anu. Siapa? Sih. Rafif. Oh, Rafif. Oh, Rafif. Jadi yang benar ya. Barakallahu fikum, Rafif. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya gampang atau yang susah? Enggak ada apa? Yang gampang. Serap. Sebutkan 4 perkara yang terjadi di alam barzah. Sebutkan 4 perkara yang terjadi di alam barzah. Pertama, apa? 8 kubur. Kedua, Alam barzah. kedua apa? Pertanyaan malaikat. Satu-satu nih, siapa tadi yang pertama jawab duluan? Gak kedengeran nih, saatnya ganti-ganti jawab-jawabnya. Siapa tadi? Masih Rafif lagi, Ustaz. Rafif. Rafif lagi. Masya Allah. Rafif, pertama kegelapan kubur. Kedua himpitan kubur. Ketiga, Rafif. Fitnah kubur. Fitnah kubur. Keempat. Azab kubur dan nikmat kubur. Tas, Masya Allah. Ada 4 perkara yang akan terjadi nanti di alam barzah. Kegelapan kubur, himpitan kubur, fitnah kubur. Yang keempat adalah azab dan nikmat kubur. Baik, Rafif lagi, Ustaz.
Masya Allah. Allah ya barik fiik. Baik. Berikutnya ya, kegelapan kubur. Ya. Siapakah yang pernah Nabi doakan? Ya, Allah memberikannya cahaya baginya di kuburannya, di kuburnya. Siapa? Siapakah? Wanita hitam dari Habasyah. Satu lagi. Ya, Rashid, satu lagi. Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Mumtaz. Mumtaz, Rashid. Ya, Rashid, nanti ya. Pertanyaan keempat. Seorang ketika jangan itu deh. Siapakah nama sahabat yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar? Sa'ad bin Mu'ad. Abu Salamah. Siapa yang duluan? Mu'ad. Ya, siapa yang duluan tadi itu? Sa'ad bin Mu'az. Anak. Kali. Ahdan. Baik, Ahdan. Mumtaz, Ahdan. Sa'ad bin Mu'az. Baik. Yang terakhir, yang lebih gampang, ya. Bagaimana keadaan, jelaskan bagaimana keadaan orang kafir terkait dengan himpitan di alam kubur. Jelaskan. Ini lebih dengan bahasa antum, yang antum pahami. Gak ada yang bisa jawab? Kan gampang ini. Hah? Adakah? Himpitannya sebagai siksaan kubur. Nah, himpitannya sebagai siksaan kubur yang akan menghancurkan apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Jawabnya bagi-bagi dong ini jawabannya. Ya, Rafif sama Ahdan. Terus sedangkan kalau orang muslim, himpitannya sebagai apa? Nikmat kubur. Nikmat kubur. Nikmat kubur apa sebagai apa dia? Penggugur? Penggugur Penggugur dosa. dosa. Penggugur dosa. Saja. Nah, terserah Asad Adit yang bagi-bagi siapa jawabannya. Gimana itu? Jawabnya masing-masing banyak itu. Hah? Ya, Masya Allah nanti. Dipilih dah itu. Ya, bingung. Siapa yang jawab tadi pertama? Akdan lagi ya? Dan Rafif Rafif bagi- sama Rashid. Nama Rashid bertiga. Yang menjelaskan tentang keadaan orang beriman ya terkait dengan himpitan alam kubur. Lagi, Sat? Apa sudah? Cukup, insya Allah. Cukup, insyaallah. Nanti Anda minta desain ini ya, Sat. Sesuatu, Sat. Apa tuh? Minta tolong desainin sesuatu. Nantilah, ntar Anda ngomong. Ya, siap. Insya Allah. Taib. Syukran jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Alhamdulillah kajian hari ini tentang fitnah kubur sudah selesai. Antum banyak belajar bagaimana kondisi orang-orang kafir di dalam kubur dan orang-orang beriman di dalam kubur. Kemudian bagaimana kengerian di dalam kubur. Bagaimana kita sendirian di dalam kubur tidak ada yang menemani kecuali amalan kita. Makanya kita berlindung setelah tasyahud akhir, kita berlindung dari apa aja, fitnah apa aja. Fitnah kubur. Fitnah kubur dan fitnah dajjal. Makanya itu ya doa yang sangat-sangat bagus dan antum yang belum hafal dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika. Ayo yang hafal. Ada bil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. ya masih dajjal. Baik, barakallahu fikum. Oke, baik, insyaallah hari ini sudah selesai. Nanti insyaallah materi berikutnya akan di-share. Kita masuk ke hari ke-13 Ramadan, Masya Allah, besok ya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk pematerinya, untuk Ustadz Abu Asma. Semoga Allah berkahi ilmu beliau. Insyaallah untuk hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.